Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hidrosfer dan siklus hidrologi. Hidrosfer adalah seluruh air yang ada di permukaan bumi, baik di darat maupun laut. Air ini terus mengalami perputaran dalam siklus hidrologi yang terdiri dari evaporasi, yaitu penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan tanah akibat panas matahari. Selanjutnya ada kondensasi, yaitu uap air berubah menjadi awan. Selanjutnya ada presipitasi, awan menjadi jenuh dan menghasilkan hujan salju atau hujan es. Selanjutnya ada infiltrasi, sebagian air hujan meresap ke dalam tanah. Yang terakhir ada runoff, air yang mengalir di permukaan menuju sungai dan akhirnya ke laut. Nah, kemudian yang terakhir adalah transpirasi, yaitu proses hilangnya air dari tumbuhan dalam bentuk uap air, terutama melalui stomata pada daun. A few moments later. Perairan darat Indonesia, selain laut, Indonesia juga kaya akan perairan darat, seperti rawa yang berfungsi sebagai penyimpanan air alami. Sungai contohnya Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Selanjutnya ada danau seperti Danau Toba dan Danau Sentani. Air tanah, sumber air minum utama di banyak daerah terutama pedesaan. Selanjutnya ada peran hidrosfer dalam kehidupan. Hidrosfer sangat penting bagi kehidupan manusia. Contohnya, yang pertama, menyediakan air minum dan untuk irigasi pertanian. Yang kedua, sebagai sumber energi PLT atau pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, ada menjadi habitat perikanan. Yang keempat, digunakan sebagai jalur transportasi dan wisata bahari. Selanjutnya ada permasalahan hidrosfer. Sayangnya, hidrosfer juga menghadapi banyak ancaman. Yang pertama itu ada krisis air bersih di berbagai wilayah. Yang kedua ada pencemaran air akibat limbah industri dan rumah tangga. Yang ketiga ada abrasi pantai karena rusaknya hutan mangrove. Oke, selanjutnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan hidrosfer. Yang pertama, ada mengelola limbah agar tidak mencemari air laut. Yang kedua, ada melestarikan hutan mangrove dan terumbu karang. Yang ketiga, ada merevitalisasikan sungai dan danau. Yang keempat, ada mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Yang terakhir ada memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama itu meningkatnya suhu air laut yang mengganggu ekosistem laut. Yang kedua, perubahan pola curah hujan memicu banjir dan kekeringan. Yang ketiga, naiknya permukaan air laut mengancam wilayah pesisir. Yang keempat, kerusakan terumbu karang merusak habitat laut. Sebagai masyarakat, kita bisa berkontribusi dengan menghemat penggunaan air sehari-hari, tidak membuang sampah ke sungai atau laut, menanam pohon di daerah resap air, dan mendukung teknologi yang ramah lingkungan untuk pengelolaan air. Kesimpulan presentasi saya kali ini, hidrosfer sangat penting untuk air bersih, perikanan, transportasi, dan prawisata. Namun pencemaran, krisis air bersih, dan perubahan iklim menjadi tantangan besar untuk itu. Pelestarian hidrosfer harus melibatkan kerjasama semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan dunia industri agar sumber daya air tetap lestari dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy.